Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kembali berkumpul dalam kajian rutin, kajian tentang Al-Qiyamatus Sughra. Para jamaah rahimakumullah, tema kita pada hari ini Al-Munjiyatu min fitnatil qabri wa azabihi. Hal-hal yang bisa menyelamatkan dari fitnah kubur dan azabnya. Ya, jadi setelah kita mengimani, meyakini fitnah dan azab kubur itu ada, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah bagaimana cara kita bisa selamat dari fitnah dan azab kubur. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa selamat dari fitnah dan azab kubur? Allazi yunji al-mar'a min azabil qabri ay yakuna musta'iddan lil mauti musammiran lahu. Jadi yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab kubur adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Ya, kita harus senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Sehingga ketika kematian mendatangi salah seorang di antara kita secara tiba-tiba, lam ya'abba asba'an nadami, maka dia tidak menggigit jari penyesalan atau dia tidak menyesal. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari ini ana dapat berita, ya, ada keluarga yang meninggal, kemudian juga ada teman-teman yang meninggal, ya, tetangga yang meninggal, dan meninggalnya itu tiba-tiba. Orangnya sehat, sedang bekerja, tiba-tiba meninggal. Kemudian juga ada teman yang kecelakaan, dia meninggal, ya, dia dan anaknya, dan seterusnya. Berita yang membuat anak pribadi kaget, ya. Jadi berbeda kalau ada orang, misalnya teman kita sakit, ya, berhari-hari di rumah sakit, kemudian dia meninggal, ya, kita kaget, tapi tidak terlalu kaget. Berbeda dengan teman kita yang sehat, baru kemarin ketemu, kemudian kita dapat berita dia meninggal. Ya, jadi yang namanya kematian itu bisa mendatangi siapa saja. Kematian bisa mendatangi orang yang sehat, ya, orang yang sakit, orang yang masih muda, orang yang sudah tua, dan seterusnya. Hendaknya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Wa minal isti'dad lil maut al-isra'u fit taubati. Di antara cara mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian adalah al-isra' fit taubati, bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan tunda-tunda. Tobat jangan ditunda-tunda. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak sekali, ya, memerintahkan kita untuk segera bertobat. Misalnya dalam surat
Hud ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dan hendaklah kalian meminta ampun kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Jika kalian mengerjakan yang demikian, kalian istighfar kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus menerus kepada kalian sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Wa in tawallau fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya aku khawatir kalian akan ditimpa siksa hari kiamat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertobat, summa tubu ilaihi. Kalau kita perbanyak istighfar, perbanyak tobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan kepada kita terus menerus. Antum yang mungkin punya masalah, ya masalah apa saja. Masalah apa saja. Antum coba ya selesaikan dengan cara bertobat kepada Allah. InsyaAllah masalah antum selesai. Sebesar apapun masalah antum itu akan selesai. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Fussilat ayat 6, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Katakanlah, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian, yang diwahyukan kepadaku bahwasanya ilah kalian adalah ilah yang esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, wastaghfiruh, dan minta ampunlah kepadanya. Dalam surat An-Nur ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kepada Allah ya kalian semua wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Kemudian dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Niscaya Rabb kalian akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 22 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Dan lain-lain ya, banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bertobat. Demikian pula hadis-hadis Nabi ya. Hadis-hadis Nabi banyak sekali. Di antaranya hadis dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah dan mohon ampunlah kepadanya, karena sesungguhnya aku bertobat 100 kali ya dalam sehari. Aku bertobat 100 kali dalam sehari. Hadis riwayat Muslim.
Dalam riwayat lain ya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innila astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marratan. Sesungguhnya aku istighfar, mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ya, beliau yang Masya Allah ya, kita tidak ragukan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertobat kepada Allah ya, istighfar kepadanya sampai puluhan ya, bahkan sampai ratusan ya. Bagaimana dengan kita? Kita orang yang berlumuran ya dengan dosa-dosa dan maksiat, tentu kita lebih butuh lagi terhadap tobat dan istighfar ya. Kalau kita perhatikan, istighfar ini bukan hanya untuk orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, bahkan orang-orang yang rajin beribadah pun disuruh untuk istighfar. Setelah selesai sholat ya, apa yang kita baca? Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Setelah selesai sholat, bukan setelah maksiat. Orang yang beribadah pun dituntut untuk istighfar, karena ibadah yang kita lakukan itu ya terkadang banyak kurangnya ya, banyak taksirnya. Makanya kita terus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum yang Masya Allah soleh ya, atau yang solehah, terus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat senang, sangat gembira dengan tobat seorang hamba. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi asaddu farahan bitaubati abdihi hatta yatuba ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih bergembira dengan tobat hambanya ketika ia bertobat kepadanya daripada seseorang dari kalian yang bepergian dengan hewan tunggangannya di padang Sahara, fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Kemudian hewan tunggangannya itu terlepas, ia membawa makanan dan minumannya. Fa aisa minha, akhirnya ia pun berputus asa darinya. Bayangkan ya, ada orang dia berada di padang Sahara. Dia membawa tunggangannya, yang di tunggangannya itu ada makanan dan minumannya. Tiba-tiba tunggangannya hilang, tidak tahu kemana. Kemudian dia berputus asa. Fa'ata sajaratan fattaja'a fi zilliha wa qad aisa min rahilatihi. Lalu dia datangi sebuah pohon, dia berbaring di bawah naungan pohon tersebut dan dia telah berputus asa dari tunggangannya. Anda pernah kehilangan barang berharga? Kehilangan barang berharga yang menurut antum berharga sekali, sangat berharga. Kemudian antum dapat ya barang tersebut. Apa perasaan antum? Senang dan gembira. Fa bainama huwa kadzalik id huwa biha qa'imatan indahu. Ketika kondisinya seperti itu, tiba-tiba hewan tunggangannya muncul di hadapannya. Fa akhadha biqitamiha, lalu ia segera memegang tali kekangnya. Summa qala min siddatil farah, kemudian dia berkata saking gembiranya, perhatikan, dia berkata saking gembiranya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu.
akhta'a min syiddatil farah, dia salah ngomong karena saking senangnya. Harusnya kan Allahumma ana abduka wa anta rabbi. Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Ya Allah, engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Ya Allah, engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Tapi dia keliru. Allahumma anta abdi, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Saking senangnya, saking gembiranya. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih gembira, lebih senang dengan tobatnya seorang hamba daripada orang ini. Kenapa Allah senang dan gembira dengan tobat hambanya? Kenapa Allah senang sekali? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai tobat dan Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini wajibatun alal faur. Tobat itu wajib disegerakan. La yajuzu ta'khiruha, tidak boleh diakhirkan. Wala taswifu biha, tidak boleh ditunda-tunda. Nantilah ya, masih muda. Nantilah ya, kita masih kaya, nanti kalau miskin baru tobat. Nantilah masih sehat ya, nanti kalau sudah sakit-sakitan baru bertobat. Kenapa kita harus segera bertobat ya? Kita tidak boleh menunda-nunda tobat. Li'annallaha amara biha wa rasuluhu. Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk menyegerakan tobat. Dan perintah Allah dan perintah-perintah Rasulnya wajib segera dikerjakan. Karena seorang hamba ya, la yadri madza yahsulu lahu bita'khir, ya, kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita jika kita mengakhirkan tobat. Bisa jadi kematian mendatangi kita secara tiba-tiba dan kita tidak sempat bertobat, waliyazubillah. Dan yang sebenarnya banyak ya, orang yang menunda-nunda tobat kemudian dia meninggal. Nantilah ya Ustaz, ana masih muda, ana masih sehat, ana masih kuat. Qadarullah dia meninggal. Jadi pada lebaran ini ana banyak sekali dapat berita-berita kematian ya. Orang yang masih muda. Kemudian juga ya masih sehat ya. Kemarin Om Ana ya di Papua sana, di Sorong, dia paginya dia sudah berangkat kerja, dia jaga hotel ya. Itu jam 2:30 dia udah meninggal. Meninggalnya ketika sedang jaga hotel. Ya, katanya jantungan. Jadi kita tidak tahu kapan kita meninggal. Jangan kita menunda-nunda tobat. Kalau kita menunda tobat kemudian kematian mendatangi kita secara tiba-tiba, la yastati at-taubah, kita tidak sempat bertobat. Wali annal israr 'alal ma'siyati yujibu qaswatal qalbi wa bu'dahu anillahi azza wa jal wa dha'fa imanihi. Kemudian ya, bahaya yang lain kalau kita suka menunda-nunda tobat, karena terus-menerus bermaksiat itu bisa mengakibatkan qaswatal qalbi, kerasnya hati. Hati kita akan menjadi keras, terus-menerus bermaksiat. Kemudian wa bu'dahu anillahi azza wa jal, akan mengakibatkan jauhnya hati dari Allah azza wa jal wa dha'fa imanihi, dan imannya akan jadi lemah. Fa innal iman yazidu bit ta'ah wa yanqus bil isyan. Karena keimanan itu bertambah ya, iman itu yazid wa yanqus, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ada orang mukmin yang kuat imannya dan ada orang mukmin yang lemah imannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat
lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Berarti orang mukmin itu ada yang lemah dan ada yang kuat. Ada yang lemah imannya dan ada yang kuat imannya. Iman itu yazid wa yanqus, yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi sebelum hati kita keras ya para jamaah, segera bertobat. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan maksiat. Kemudian dampak buruk lainnya, wali annal israr 'alal ma'siyati yujibu ilfaha wa tasabbuta biha. Karena terus-menerus bermaksiat bisa mengakibatkan maksiat tersebut menjadi suatu kebiasaan. Dan tempat bergantung bagi pelakunya. Ini orang-orang yang sudah kecanduan bermaksiat. Ya, dulu ada mahasiswa yang cerita, Ustaz, anak kok tidak bisa kuliah Ustaz. Ada kuliah tidak konsentrasi, kalau dia tidak pacaran. Kalau anak pacaran, masya Allah, anak semangat kuliah. Ya, jadi motivasi dia itu bukan kebaikan, tapi keburukan. Kalau anak pacaran, anak semangat Ustaz. Tapi kalau anak tidak pacaran, tidak selesai kuliah anak. Gimana Ustaz? Jadi dia menjadikan maksiat sebagai solusi. Ya, ini bahaya yang seperti ini, orang-orang yang sudah kecanduan. Fa inna nafsa idza tadat ala syai'in sa'uba 'alaiha firaquhu wa hina idzin ya'suru 'alaihi takhallusu min ma'siyatihi wa yaftahu 'alaihi syaitan baba ma'asin ukhra akbara wa a'dhama mimma kana 'alaihi. Karena ya kemaksiatan apabila sudah terbiasa dilakukan oleh seseorang, maka dia akan kesulitan untuk meninggalkannya, akan sulit untuk berpisah dengannya, dan ketika itu dia kesulitan untuk melepaskan diri dari maksiat tersebut. Kemudian syaitan akan membuka untuknya pintu maksiat lain yang lebih besar dan lebih parah dari maksiat sebelumnya. Kita masih ingat pendeta Barseso yang dulu kita ceritakan? Pernah, yang dia dititipkan seorang wanita. Insyaallah ya. Jadi setan itu pelan-pelan. Dan setan itu lebih bersabar dalam menggoda kita daripada kesabaran kita dalam beribadah kepada Allah. Daripada kesabaran kita dalam meninggalkan maksiat. Setan itu sangat sabar. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim ya, misi utama setan itu menjerumuskan seseorang dalam kesyirikan. Gimana caranya? Ya, seorang hamba jatuh dalam kesyirikan. Ini misi utama syaitan. Kalau dia tidak berhasil, maka turun dia beralih kepada kebid'ahan. Gimana caranya agar orang ini jatuh dalam kebid'ahan? Kalau dia tidak berhasil, turun. Gimana caranya supaya orang ini jatuh dalam dosa besar? Kalau tidak berhasil, turun lagi. Gimana caranya supaya orang ini jatuh dalam dosa-dosa kecil? Kalau tidak berhasil, turun lagi. Gimana caranya orang ini dia melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat? Dan setan terus menggoda kita, menggoda seseorang sampai kita meninggal dunia. Bahkan ketika kita hendak meninggal, itu kesempatan terakhir setan. Ini kita sudah bahas ya. Ketika seseorang hendak meninggal, setan datang, kemudian setan berusaha untuk menggodanya. Itu kesempatan terakhir syaitan. Oleh karenanya para ulama berkata, innal ma'asi baridul kufri. Sesungguhnya kemaksiatan itu adalah pengantar kekufuran. Yantakilul insan fiha marhalatan hatta yazigha an dinihi kullihi. Nas'alullaha al-afiyata wassalamata. Di mana seseorang akan berpindah-pindah dalam bermaksiat ya, marhalatan ya, tahapan demi tahapan, hingga dia akan menyimpang dari agamanya. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi cara
menyelamatkan diri dari fitnah kubur dan azab kubur adalah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda-tunda. Kemudian wa qada'ul huquq, menunaikan hak-hak. Ya, menunaikan hak-hak. Kalau antum masih punya utang, ya segera ditunaikan utang antum. Jangan sampai antum meninggal dalam keadaan meninggalkan utang. Kemarin sudah kita bahas habsul madin fi qabrihi bidainihi. Orang yang berhutang tertahan dalam kuburnya karena hutangnya. Ada yang masih ingat apa makna tertahan di sini? Iya, maksudnya gimana tertahan? Dia tidak akan bisa masuk surga, tertahan dari masuk surga karena hutangnya. Walaupun dia orang soleh, walaupun dia syahid, ya, orang yang mati syahid di jalan Allah, kalau masih punya hutang belum bisa masuk surga. Kalau seandainya ada amanat yang dititipkan orang kepada antum, ya segera antum tunaikan amanat tersebut. Wa qada'ul huquq, menunaikan hak-hak. Wal iksar minal a'mali sholihah, dan memperbanyak amal soleh. Fa innal iman was salata was sauma was zakata wal hajja wal jihada wa birral walidain wasilatul arham wa dzikrallahi azza wa jal wa ghairaha min salihil a'mal tahfazul abdal mu'min. Karena iman, salat, puasa, zakat, haji, jihad, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahim, berzikir kepada Allah Azza wa Jal, dan amal-amal soleh lainnya, itu bisa menjaga seorang hamba yang beriman. Amal soleh yang kita lakukan ini bisa menjaga kita. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Wa biha yaj'alullahu lahu min kulli hammin farjan wa min kulli dikin makhrajan. Karena ya amal soleh, dengan amal soleh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan bagi seorang hamba dari segala kesusahan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari segala kesempitan. Ya, kalau antum punya masalah, tobat, kemudian perbanyak amal soleh. Masalah apapun, masalah besar, masalah kecil, antum perbanyak amal soleh. Soalnya ada jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar untuknya. Ya, jadi orang kalau punya masalah datang kepada antum. Sebenarnya Ustadz juga punya masalah ya. Iya. Dulu waktu pandemi, Masya Allah ya, banyak yang minta bantuan. Banyak yang WA Ustadz, anak-anak sekolah belum terbayar Ustadz ya. Dan saya tidak bekerja. Ustadz, ya kita hanya menghubungkan sama Muhsin. Mereka tidak tahu kalau Ustadz juga kosong selama pandemi ya. Tidak punya job ya. Kosong. Tapi tadi tetap kita ingatkan untuk bertakwa kepada Allah. Antum takwa kepada Allah. Kita kasih solusi jalan keluar untuk bertobat dan memperbanyak amal soleh. Ini solusi yang paling bagus ya. Kalau ada orang datang kepada antum, dia ceritakan masalahnya, antum suruh dia coba perbanyak tobat Pak, perbanyak istighfar, perbanyak amal soleh. Nanti Allah akan kasih jalan keluar. Allah akan kasih jalan keluar. Waqad haddatsana Rasul sallallahu alaihi wasallam annal a'mal as-salihah tahrisul insan fi qabrihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwasanya amal soleh bisa melindungi seseorang dalam kuburnya. Yaqul Ibnu Taimiyah fil hadisil masyhur, hadis Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Taimiyah berkata dalam hadis yang masyhur, hadis Muhammad bin Amr
dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Hatim fi sahihihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hatim dalam sahihnya. Wa qad rawahu al-a'immah, kemudian diriwayatkan oleh para ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mayyita la yasma'a aw la yasma'u hafqani alihim hina yuwalluna anhu. Sesungguhnya mayit benar-benar mendengar suara sandal mereka, yakni orang-orang yang menguburkannya ketika mereka pergi meninggalkannya. Jadi mayit itu bisa mendengar, ya. Mayit itu bisa mendengar. Ya, dan kita datang ziarah kubur, kita ucapkan salam. Mayit jawab salam kita. Mereka bisa mendengar. Fa in kana mu'minan kanatis sholatu 'inda ra'siha. Jika si mayit orang mukmin, orang yang rajin salat, rajin mengerjakan amal soleh, kanatis sholatu 'inda ra'siha, maka salat ada di dekat kepalanya. Wa kana siyam an yaminihi, puasa ada di sebelah kanannya. Wa kanatiz zakatu an yasarihi, zakat ada di sebelah kirinya. Wa kana fi'lul khairat minas sidqi wassilah wal ma'ruf wal ihsan ilan nas 'inda rijlaihi. Dan perbuatan-perbuatan baik, ya, seperti jujur, menyambung tali silaturahim, amar ma'ruf, berbuat baik kepada orang lain, 'inda rijlaihi, di kedua kakinya. Masya Allah, dia dijaga oleh amal soleh. Salat ada di dekat kepalanya, puasa ada di sebelah kanannya, zakat ada di sebelah kirinya, perbuatan-perbuatan yang baik ada di kedua kakinya. Lalu datanglah malaikat, fayu'ta min 'indi ra'sihi, malaikat datang dari arah kepalanya. Fataqulus shalah, maka salat berkata, ma kibali madkhalun, tidak ada tempat masuk dari arahku. Kemudian, ya, malaikat datang ke sebelah kanannya. Fayaqulu siyam, puasa berkata, ma kibali madkhalun, tidak ada tempat masuk dari arahku. Kemudian malaikat datang dari sebelah kirinya. Fataqulu zakah, zakat berkata, ma kibali madkhalun, tidak ada tempat masuk dari arahku. Summa yu'ta min kibali rijlaihi, lalu dia didatangi dari arah kedua kakinya. Maka perbuatan-perbuatan yang baik, ya, seperti jujur, menyambung tali silaturahim, amar ma'ruf, dan berbuat baik kepada manusia, berkata, ma kibali madkhalun, tidak ada tempat masuk dari arahku. Jadi amal soleh bisa menjaga seseorang dalam kuburnya. Jadi alam kubur itu alam yang sangat mengerikan, para jemaah, ya. Antum, ya, sering-seringlah antum, kalau ada orang yang meninggal, ya, antum ikut antar. Itu nasihat bagi kita. Antum ikut antar. Antum juga ziarah kubur, ya. Ziarah kubur disyariatkan untuk mengingat kematian, untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, untuk mengucapkan salam kepada mereka, biar kita sering ingat mati. Alam kubur adalah alam yang mengerikan, ya, alam yang gelap, ya. Yang menemani kita di alam kubur adalah amal soleh kita. Amal soleh kita. Fayuqalu lahu ijlis, lalu dikatakan kepadanya, ijlis, duduklah. Fayajlis, kemudian dia duduk. Waqad musilat lahu syamsu waqad danat lil ghurub, ketika itu dijelmakan untuknya matahari yang hampir terbenam. Fayuqalu lahu, lalu dia ditanya, ma hadzal rajulu allazi kana fikum, ma taqulu fihi, siapakah laki-laki ini? Maksudnya Nabi Muhammad. Siapakah laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Ma taqulu bihi, apa yang kau katakan, ya, tentangnya? Maka ini orang mukmin, ya, dia berkata, da'uni hatta usolliya, biarkan aku sholat. Karena dia tadi ngelihat ini matahari dijelmakan untuknya matahari yang hampir terbenam, dia ingin sholat. Izinkan aku untuk sholat. Ini sudah di alam kubur, ya. Fayakulun, maka malaikat berkata, innaka sataf'al, engkau akan melakukannya.
akhbirna amma nas'aluka anhu. Tapi jawab dulu pertanyaan kami. Faqala amma tasa'aluni. Kemudian si mayit berkata, apa yang kalian tanyakan kepadaku? Fayaqulun, kata mereka, ma taqulu fi hadzal rajul allazi kana fikum. Apa yang kau katakan tentang laki-laki ini yang diutus ya kepada kalian? Ma tashhadu bihi. Apa yang kau persaksikan? Fayaqul, maka dia pun berkata, ashhadu annahu Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya dia adalah utusan Allah. Wa annahu jaa bil haqqi min indillah, bahwasanya dia datang dengan membawa kebenaran dari sisi Allah. Ini orang mukmin ya, orang mukmin bisa jawab. Orang mukmin bisa jawab. Adapun orang kafir, orang munafik, mereka tidak akan bisa jawab. Kemudian dikatakan kepadanya, ala zalika hayaita wa ala zalika mitta wa ala zalika tub'asu insyaallah. Dikatakan kepadanya, di atas itulah kamu hidup dan di atas itulah kamu mati, dan di atas itu kamu akan dibangkitkan insyaallah. Summa yuftahu lahu babun min abwabil jannah, lalu dibukakan untuknya salah satu pintu dari pintu-pintu surga. Fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya, zaka maq'aduka minha, itulah tempatmu di surga. Wa ma a'addallahu laka fiha, dan apa yang telah Allah siapkan untukmu di dalamnya. Fayazdadu ghibtatan wa sururan, maka bertambah senanglah dia dan bertambah gembira. Kemudian dibukakan untuknya salah satu pintu dari pintu-pintu neraka. Lalu dikatakan kepadanya, zaka maq'aduka minha, itu tempatmu ya darinya, dan apa yang Allah siapkan untukmu di dalamnya. Lau asaitallah, seandainya engkau bermaksiat kepada Allah. Kalau kau bermaksiat, itulah tempatmu. Faizdadu ghibtatan wa sururan, maka bertambah senanglah dia dan bertambah gembira karena itu bukan tempatnya. Summa yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'an, lalu kuburannya dilapangkan sab'una dhira'an, 70 hasta. Wa yunawwaru lahu fihi, kemudian kuburnya diterangi. Wa yu'adu jasaduhu kama budi'a, jasadnya dikembalikan seperti semula, dan ruhnya diletakkan di tempat ruh yang baik, yaitu toyrun ya, di sebuah burung, tu'alliku fi sajaril jannati, yang hinggap di sebuah pohon di surga. Ini ruhnya orang-orang mukmin. Ruhnya orang-orang mukmin diletakkan ya di sebuah burung yang bertengger di pohon surga. Dalam lafaz yang lain, wa huwa tayrun yu'alliku fi sajaril jannati, yaitu burung yang hinggap di pohon surga. Kemudian Abu Hurairah membacakan firman Allah Ta'ala surat Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dalam lafaz yang lain, summa yu'adul jasadu ila ma budi'a bihi, kemudian jasadnya dikembalikan seperti semula. Taib, ini cara menyelamatkan diri dari azab kubur dan fitnah kubur. Gimana caranya? Para jamaah, tobat ya, menunaikan hak-hak, kemudian perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Supaya kalau kematian datang kita sudah siap. Ya. Terkadang kalau kita banyak maksiat, kita takut ya, namanya manusia ya. Kita takut karena kita sering bermaksiat. Ya kan, orang mau naik pesawat dia takut karena dia banyak maksiat. Aduh, nanti kalau kecelakaan bagaimana ya? Saya masih banyak dosa-dosa. Naik pesawat ya, pesawat goyang sedikit udah takut dia. Karena banyak maksiat, aduh, anak belum tobat ya. Nanti dululah. Jadi mau apa-apa takut. Karena
suka maksiat. Taib, cara yang berikutnya, al-isti'azatu billahi min fitnatil qabri wa azabil qabri, memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah kubur dan azab kubur. Tatkala fitnah kubur dan azab kubur ini termasuk perkara besar yang mengerikan dan perkara sulit yang sangat sulit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memohon perlindungan kepada Allah darinya dalam solatnya dan di luar solat. Nabi banyak memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur, baik di dalam solat maupun di luar solat. Dan beliau memerintahkan para sahabat untuk berlindung kepada Allah dari azab kubur. Di luar sholat aja, ya tadi anak bawa ini zikir pagi dan petang, ya. Kalau anda perhatikan dalam zikir pagi dan petang, zikir pagi kita ada baca doa untuk berlindung kepada Allah dari azab kubur. Subhana wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min azabin finnar wa azabin fil qabr. Kemudian juga ya, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min azabil qabr, la ilaha illa anta. Ini di pagi hari, di sore hari juga sama. Berarti kalau antum rajin baca zikir pagi petang, antum sudah 4 kali memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Ini di luar salat, ya. Belum lagi di dalam salat. Salat salat yang wajib berapa? 5. Yang sebelum salam, ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sudah 5 kali. Kalau antum misalnya kerjakan salat sunnah, ya, salat sunnah rawatib, ya. Berapa jumlah salat sunnah rawatib? Sudah 12, ya. 12. Sudah 12 kali. Jadi 5 tambah 12 berapa? 17 ditambah 4 kali. Yang tadi zikir pagi, zikir petang. Berapa kali? 21 kali. Masya Allah, 21 kali antum memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Insya Allah antum akan dilindungi oleh Allah dari azab kubur 20 kali tiap hari. Dalam hadis Aisyah allati zakarat fihi amral yahudiyah allati qalat laha, yang menceritakan wanita Yahudi yang berkata kepadanya, wanita Yahudi berkata kepada Aisyah, a'azakillahu min azabil qabr, semoga Allah melindungimu dari azab kubur. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang azab kubur. Beliau bersabda, "Na'am azabul qabri." Ya, azab kubur benar adanya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da shalla salatan illa ta'awwaza min azabil qabr." Jadi setelah itu aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat kecuali beliau berlindung kepada Allah dari azab kubur. Ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih terus, ya, berlindung kepada Allah dari azab kubur. Dari Anas bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yad'u, beliau berdoa, beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli
wal harami wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, pengecut, bakhil. Ya, antum yang masih bakhil baca doa ini. Pikun, ya, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wal ma'sami wal maghrami wa min fitnatil qabri wa azabil qabr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat malas, pikun, dosa, utang, dan dari fitnah kubur dan azab kubur. Ya, baca doa ini ya. Antum yang masih punya banyak utang ya, baca doa ini ya. Berlindung kepada Allah dari utang. Ada yang tidak pernah punya utang, masya Allah ya. Kalau ada orang selama hidupnya nggak punya utang, itu luar biasa sekali. Mana nggak pernah berhutang. Berlindung kepada Allah dari utang ya, dan juga dari tidak melunasi hutang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat-sahabatnya, ta'awwazu billahi min azabil qabr. Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Maka para sahabat berkata, na'udzu billahi min azabil qabr. Kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Beliau juga berkata kepada mereka, istajiru billahi min azabil qabr. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur, karena azab kubur benar adanya. Dan beliau memerintahkan mereka untuk berlindung dari 4 hal. Ista'izu billahi min azabil qabr. Berlindung kepada Allah dari azab kubur. Sudah habis waktunya? Sudah maghrib? Dazan. Masya Allah. 2 menit lagi kita selesaikan dari sini. Yang pertama, ista'izu billahi min azabil qabr. Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur, berlindunglah kepada Allah dari jahannam, berlindunglah kepada Allah dari fitnah Masihid Dajjal, dan berlindunglah kepada Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Taib, ini barangkali yang bisa kami sampaikan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari fitnah kubur dan azab kubur. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.